Saudara, di dalam media online katongntt.com memberikan informasi bahwa si pendeta RM akan menggugat Gemit secara hukum Indonesia jika hasil keputusan sidang sinode Gemit di Sabu itu memutuskan status kependetaan RM-nya ini dicabut. Woy, saya mendengar ini saya gemetar ya. RM. Saudara, ternyata dalil dari gugatan yang diancam oleh si pendeta RM ini adalah hak asasi manusia. Dasarnya adalah hak asasi manusia. Pendeta RM, berapa kali saya sudah mengingatkan kepada Anda untuk menyadari bahwa perilaku homoseks itu tidak termasuk di dalam penyimpangan hak asasi manusia. Tetapi justru itu melakukan sebuah pelanggaran seks. Jadi Anda tidak boleh memasukkan perilaku homoseks ke dalam hak asasi manusia. Sekali lagi saya tekankan ini ya. Tuhan memberikan kepada manusia hak untuk melakukan kebenaran apa saja, tetapi tidak untuk kesalahan apa saja. Termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan perilaku homoseks, karena itu adalah pelanggaran seks. Ya, itu pelanggaran seks. Sama seperti main bola ya. Main bola ada pelanggaran dikasih kartu. Ini harus dikasih kartu, dikasih sanksi. Jadi ini bukan melakukan kebenaran, lalu memperjuangkan kebenaran itu. Masa homoseks adalah sebuah kebenaran sehingga harus diperjuangkan. Jadi saya berharap peserta sidang sinode Gemit di Sabu jangan gemetar dengan ancamannya si pendeta homoseks ini, lalu terburu-buru memutuskan putusan yang mendukung si pendeta homoseks ini. Maka saya juga tetap berharap teman-teman haruslah memutuskan hasil persidangan dengan takut akan Allah. Takut akan Allah. Karena itu haruslah satu-satu standar kebenaran di dalam persidangan gereja adalah Alkitab yang adalah firman Allah. Bukan standar kebenarannya adalah WHO atau standar kebenarannya adalah mempertimbangkan hak asasi manusia yang diusulkan oleh si pendeta RM ini. Jadi ini penting sekali. Jadi standar kebenaran di dalam sebuah persidangan gereja itu bukan sesuatu yang di luar daripada Alkitab, tapi harus berdasarkan Alkitab. Jadi di dalam sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam gereja, musyawarah itu di voting karena voting pilihan-pilihan kebenaran, bukan pilihan kebenaran dan kesalahan. Jadi suara terbanyak di kesalahan, ya kesalahan menang begitu. Ini kerja gila di dalam gereja. Dan yang berikut lagi, kita juga tidak harus terpengaruh ya dengan doktor-doktor teologi, profesor-profesor teologi yang katanya sekolah di luar negeri, lalu membawa ajaran-ajaran untuk mengakomodir LGBT itu adalah sebuah kebenaran manusia. Jadi kebenaran tidak ditentukan dari siapa yang bergelar apa. Tidak. Biar dia profesor teologi, dia doktor teologi dari luar negeri, dia omong apa belum tentu benar, begitu. Kalau kebenaran itu berdasarkan gelar, bagaimana kalau misalkan dia bilang begini, profesor teologi bilang begini, tai itu enak kalau dimakan, apakah kita makan? Kan tidak kan? Jadi kebenaran tidak ditentukan dari gelar. Nah ini sekali lagi, kebenaran tidak ditentukan dari gelar,
Kebenaran itu satu-satunya di dalam gereja adalah Alkitab. Ini penting sekali. Yang berikut saudara, pendeta RM ini ngotot mau melayani di jemaat Gemit gitu. Wele si Coco ini ngotot ya. Pendeta RM, untuk apa Anda minta mau melayani? Anda mau beritakan Injil LGBT? Anda mau merubah jemaat yang normal seks menjadi jemaat yang homoseks seperti Anda? Anda pikir Gemit ini adalah gereja LGBT ya? Sehingga Anda ngotot harus melayani. Waduh. Teman-teman yang sedang bersidang di Sabu, saya dengan rendah hati meminta saudara-saudara dengan takut akan Tuhan, copot kependetaan daripada RM. Copot. Dan dengan ketaatan kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang penuh cinta kasih, hendaklah persidangan sinode mengamanatkan pastoral konseling kepada RM. Dengan tujuan kita menyelamatkan RM dari dalam api. Kita merampas dia dari dalam api. Jadi ini sebagai bentuk ya, kita mengasihi sesama manusia tetapi membenci perilaku LGBT. Jadi kami tidak menolak orang-orang yang sudah terlanjur ada dalam LGBT, tapi kami membenci perilakunya saja. Sehingga kalau mereka mau merendahkan hati seperti pendeta RM ini, maka mengalami pastoral konseling dan adakan perubahan dalam dirinya. Jadi kita tidak membenci. Ini hal-hal yang perlu ditekankan karena seringkali kita seperti ini dianggap kita sangat membenci orang. Oh enggak. Kita tidak membenci orangnya. Sama seperti seorang ayah mencintai anaknya dengan tidak mau ada kotoran di wajahnya. Dia mau membersihkannya. Jadi seperti kita. Dan saudara, saya punya keyakinan yang kokoh ya, bahwa teman-teman di Sabu yang sedang bersidang, baik pendeta, baik itu penatua, diaken dan pengajar, itu tidak gemetar karena ancaman si pendeta homo ini. Jadi saya kira kita tidak usah khawatir, dan seperti kekhawatiran yang diberikan kepada saya lewat grup-grup WA dan lain sebagainya, kita jangan khawatir karena saya yakin sekali teman-teman akan memutuskan untuk mencabut kependetaan daripada si pendeta RM ini, pendeta homo ini. Ya, terima kasih.